Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Muhammad Syarif Bandu bersama dengan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meresmikan Gedung Fasilitas Pelayanan Perpustakaan Provinsi Bengkulu pada Senin 28 November 2022 bertempat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gedung Fasilitas Pelayanan Perpustakaan ini bersumber dari dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan sub-bidang perpustakaan daerah tahun anggaran 2021. Disampaikan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, dengan perluasan gedung pelayanan perpustakaan ini dapat menambah minat baca masyarakat Bengkulu akan pentingnya informasi saat ini. Selain itu, Rohidin juga mengatakan perpustakaan tidak hanya sebagai tempat koleksi buku atau tempat membaca, tapi juga persoalan perekonomian dan kemasyarakatan juga menjadi solusi dalam perpustakaan. Kita akan melakukan penguatan kelembagaan perpustakaan dengan membuat provinsi baru. Kita ingin mengembangkan bagaimana membangun perpustakaan yang mandiri, tadi dengan bangunan gedung yang representatif, sehingga perpustakaan sekali lagi memiliki fungsi ekonomi, fungsi sosial, bahkan fungsi budaya. Nah, itulah dikatakan namanya perpustakaan itu. Pak, semangat bacanya, minat baca udah lumayan tinggi, apalagi di medsos. Saya tuh rasanya tuh nggak lakwalah lah ngadapi minat baca orang Bengkulu. Cuman daya bacanya ya, daya cernanya ya. Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Muhammad Syarif Bandu mengungkapkan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah merumuskan sasaran strategis untuk meningkatkan indeks literasi masyarakat sebagai bagian terpenting dalam penguatan budaya literasi. Selaras dengan RPJMN 2020 dan 2024, salah satu arahan pembangunan SDM adalah penguatan budaya literasi, inovasi, kreativitas dalam mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. Kegiatan kita hari ini adalah talkshow peningkatan indeks literasi masyarakat yang dilaksanakan bersamaan dengan peresmian pembangunan gedung perpustakaan Provinsi Bengkulu. Ini adalah bagian daripada apresiasi dan perhatian pemerintah pusat kepada daerah, terutama upaya untuk mengimplementasikan RPJM Bapak Presiden Joko Widodo tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Teman-teman wartawan semua sangat menyadari bahwa fondasi daripada peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah akses bahan bacaan, baik yang tercetak maupun yang dalam bentuk digital elektronik, untuk mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian ditingkatkan menjadi inovasi dan kreativitas sehingga memiliki kemampuan untuk membuka lapangan kerja sehingga bisa menyerap tenaga kerja sekaligus mengurangi angka pengangguran yang pada akhirnya akan meningkatkan income per kapita masyarakat sekaligus menambah devisa negara. Di sisi lain, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, Mary Sasdi, mengatakan pihaknya akan terus melakukan pengembangan dalam dunia perpustakaan guna terciptanya perpustakaan yang menjadi pusat peradaban dan pusat teknologi untuk kemajuan Bengkulu. Gedung perluasan layanan Perpustakaan Daerah Provinsi Bengkulu telah diresmikan oleh Bapak Gubernur dan Bapak Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, sekaligus Bapak Kepala Perpustakaan Nasional menyerahkan piagam akreditasi A ke Dinas Perpustakaan Provinsi Bengkulu. Ini menjadi sebuah kabar bagi kita dan juga bagaimana pengembangan ke depan tentang perpustakaan yang menjadi pusat peradaban, pusat teknologi untuk kemajuan Bengkulu yang maju, sejahtera dan hebat sesuai dengan apa yang arahan Bapak Gubernur dan masyarakat Provinsi Bengkulu. Setelah meresmikan Gedung Fasilitas Pelayanan Perpustakaan Provinsi Bengkulu, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu sebagai perpustakaan daerah yang telah terakreditasi A. 1, 2, 3. Setelah itu, dilanjutkan dengan kegiatan talk show peningkatan indeks literasi masyarakat yang dihadiri oleh anggota Komisi 10 DPR RI, Dewi Koryati, pelaksana tugas Deputi Pengembangan Bidang Sumber Daya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia,
Denny Kurniadi, dan Agus Trianto selaku akademisi dan Mary Susanti selaku penggiat literasi.